Kualitas hidupmu terlihat dari kualitas komunikasimu. Halo para penikmat diskusi, kembali lagi dengan saya Jordi Hendra Saputra, selaku moderator yang akan memimpin podcast Diskamagi 2 2022 ini. Di sini, kita akan mengulik lebih lanjut mengenai topik yang ada di lingkup mahasiswa, yaitu sikap mahasiswa dalam menjaga pola makan dan kebiasaan hidup di masa hybrid. Namun tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya bersama para perwakilan Angkatan Gizi tahun 2019, 2020, dan 2021. Mungkin kepada para perwakilan angkatan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada perwakilan 2019 dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Noval Putra Herianto, saya dari Gizi 2019, sebagai perwakilan dari 2019. Baik, kepada perwakilan 2020 dipersilakan. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan aku Salsabila Putri Ayatma sebagai perwakilan dari Angkatan 2020. Baik, dari perwakilan 2021 dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat malam. Halo para pendengar podcast Diskamagi. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Syafaah dari perwakilan Prodi Ilmu Gizi 2021. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke bagian inti dari podcast Diskamagi 2 2022 pada hari ini. Berbicara mengenai pola makan, tentunya sudah sangat melekat pada tiap individu manusia. Tetapi, belum tentu setiap individu memiliki pola makan yang baik. Menurut kakak-kakak teman-teman, apa tujuan dari menjaga pola makan dan kebiasaan hidup bagi mahasiswa dalam masa perkuliahan hybrid ini? Mungkin dari perwakilan angkatan 2019 terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Untuk menjaga pola makan dan kebiasaan hidup itu menurut saya itu penting. Dan apa sih tujuannya? Kalau dari saya sendiri, tujuannya seperti menjaga kondisi tubuh tetap ideal, lalu juga menjaga imunitas para mahasiswa tetap optimal, lalu menjaga fokus mahasiswa dengan manajemen stres yang baik, dikarenakan masa perkuliahan yang hybrid ini dapat meningkatkan stres bagi para mahasiswa. Lalu juga untuk mahasiswa juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kebiasaan yang baru, karena harus menjaga keseimbangan pola makan dan demi produk. Baik, terima kasih. Kemudian bisa dilanjut oleh perwakilan 2020. Dipersilakan. Oke, aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih menjaga pola makan dan kebiasaan hidup bagi mahasiswa di hybrid sekarang ini? Menurut saya pribadi sih tujuannya itu sebagai tolak ukur kesehatan mahasiswa juga ya. Kenapa? Karena waktu perkuliahan hybrid ini biasanya dari segi aktivitas kan kita nggak banyak beraktivitas ya. Terus juga menurut saya perlu banget pola makannya itu jadi disesuaikan juga sama aktivitas yang dilakuin, jumlah aktivitas yang dilakuin itu tuh gimana, nggak boleh kurang, nggak boleh juga terlalu lebih dari aktivitas yang dilakuin buat pola makannya, supaya nanti berat badannya bertambah juga nggak terlalu over, terus juga nggak terlalu kurang gitu, masih sesuai sama berat badan yang dianjurkan kalau misalnya gitu. Baik, terima kasih. Kemudian kepada perwakilan 2021 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut dari teman-teman 2021, agak mirip-mirip ya jawabannya. Menjaga pola makan dan kebiasaan hidup bagi mahasiswa dalam masa perkuliahan yang hybrid sekarang ini, itu selain cukup penting, tujuannya juga beragam. Bisa mulai dari untuk menjaga imunitas dari mahasiswa, biar bisa menunjang kesehatan dan juga menurunkan resiko metabolic syndrome. Biar nggak gampang terserang penyakit, nggak gampang sakit, dan juga menunjang kemampuan berpikir untuk belajar tiap harinya, juga untuk menjaga mood, stamina, dan kesehatan dalam kondisi prima atau maksimal.
hasil akhirnya sendiri itu bisa memberikan performa terbaik dari mahasiswa agar memperoleh kesehatan maksimal sehingga bisa menjalankan atau melaksanakan perkuliahan hybrid dengan maksimal. Terima kasih. Baik, sungguh jawaban yang luar biasa dari tiap-tiap angkatan, baik 2019, 2020, maupun 2021. Kemudian, pada masa perkuliahan online ini hingga hybrid, tentunya banyak hal yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah mengenai pola makan kita. Dari kakak-kakak teman-teman semua, apakah sudah menjaga pola makan dan kebiasaan hidup di masa perkuliahan hybrid ini? Dan siapa pihak yang membantu mewujudkan hal itu? Mungkin dari perwakilan angkatan 2021 terlebih dahulu. Oke, dari teman-teman 2021 tidak semua udah menjaga dengan alasan dan cara yang beragam juga. Untuk yang sudah menjaga, cara yang dilakukan itu mulai dari menjaga pola makan, konsumsi buah dan sayur, mengurangi makanan berminyak, dan juga minum air putih yang cukup, dan juga dengan istirahat yang cukup. Untuk yang belum menjaga itu alasannya mulai dari sulit mencari makanan sehat, masalah ekonomi, kesibukan anak kos dan mahasiswa, dan juga lebih memilih makanan cepat saji yang mudah didapat. Yang membantu rekan angkatan dari 2021 dalam menjaga pola makan dan kebiasaan hidup sehat itu dari diri sendiri, dari keluarga, dari teman-teman, dari pasangan, dari publik figur, dan fasilitas yang memadai. Baik, kemudian kepada perwakilan 2020 dipersilahkan. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri belum menjaga pola makan bener-bener ya kayak yang sehatnya gimana pun. Dari teman-teman 2020 tuh masih banyak juga yang katanya belum menjaga pola makannya, tapi ada juga beberapa yang udah mulai kayak olahraga walaupun masih belum rutin. Terus juga mungkin karena masih masa adaptasi ya sama lingkungan yang bakal offline langsung kuliahnya, jadi masih belum terbiasa gitu membagi waktu buat berolahraga lagi kayak sebelumnya, karena kan biasanya masih di rumah terus, jadi merasa kayak olahraga nggak terlalu dipentingkan gitu. Karena sekarang udah mulai offline lagi, jadi banyak teman-teman yang mulai kayak beradaptasi lagi sih, sering-seringin olahraganya, karena kalau misalnya nggak olahraga mungkin nanti agak ini ya, lebih sering merasa capek kalau misalnya kita lebih banyak beraktivitas di luar gitu. Terus juga udah mulai jaga pola makan juga, di samping pola makan juga udah mulai jaga kayak kebiasaan hidup, karena sebisa mungkin itu tetap dijaga dan juga membiasakan pola makan serta kebiasaan hidup yang teratur gitu sih. Terus kalau misalnya pihak-pihak yang membantu tentu ada ya, nggak mungkin kerja sendiri karena pasti perlu motivasi juga dari orang-orang sekitar. Biasanya sih dari diri sendiri yang pertama ya, terus juga dari keluarga, dari teman, terus juga teman-teman dari 2020 tuh yang merasa ibunya benar-benar support buat membantu menjaga pola makan dia di selama masa perkuliahan hybrid ini. Kakaknya juga, dan ada juga dari pihak content creator gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang selama perkuliahan hybrid ini suka nontonin kayak konten-konten olahraga gitu ya di YouTube. Jadi itu jadi semangat dia juga buat bisa tetap berolahraga, bisa tetap produktif selama masa perkuliahan hybrid. Baik, kemudian untuk angkatan 2019 dipersilahkan. Baik, mungkin dari 2019 kurang lebih sama ya sama 2021. Dan untuk hybrid tuh kan mulai dari semester kemarin kan, dan itu dari kita juga banyak stres banget dengan banyak penugasan dan lain-lain. Mungkin masih tahap adaptasi juga, dan kita juga masih perlu motivasi untuk melakukan banyak olahraga atau makan yang teratur, karena kan kita sebagai anak-anak kosan juga semuanya tergantung banyak hal gitu untuk menjaga pola makan dan kebiasaan hidup yang baru ini. Terus juga kalau dari saya sendiri sudah mulai terbiasa, karena beberapa hal memang perlu perubahan itu buat menjaga
kesehatan kita gitu. Dan kayak contohnya seperti makan 3 kali sehari dengan snack, terus juga aktivitas fisik yang minimal 30 menit sehari, lalu juga istirahatnya itu yang cukup dan nggak begadang sih. Jadi mungkin ada beberapa dari yang 2019 juga masih perlu adaptasi lebih gitu. Lalu untuk pihak-pihak yang membantu dalam menjaga pola makan atau kebiasaan hidup ini, dari 2019 banyak banget ya, dari kayak keluarganya, terus juga ada rekan-rekannya, teman-teman sejawatnya, terus juga ada dari pasangan juga gitu. Lalu mungkin kalau misalkan yang di kepanitiaan atau di organisasi gitu juga dari teman-teman organisasi seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada juga efek buruk gitu dari teman-teman yang kayak berupa sering-sering ngajak main, sering-sering hiburan gitu. Jadi kadang-kadang yang udah membuat pola makan atau kebiasaan hidup yang cukup sehat, jadi kadang-kadang suka keganggu dengan kayak nongkrong-nongkrong dan suka begadang sampai jam 1 atau jam ya malam seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang suka terganggu gitu. Mungkin ya ada yang membantu, ada yang cukup menghambat seperti itu sih. Jadi menghambatnya juga nggak negatif gitu, karena itu juga dalam sisi menghibur gitu, untuk menurunkan tingkat stres. Seperti itu sih. Baik, terima kasih. Sungguh jawaban yang sangat beragam dari angkatan 2019, 2020 maupun 2021. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada pertimbangan dalam memilih menu makanan dan kebiasaan hidup tertentu dari angkatan kakak-kakak teman-teman semua? Mungkin dari perwakilan angkatan 2019 terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk pertimbangan khusus ya. Mungkin kalau dari saya sendiri dulu ya. Mungkin untuk pemilihan menunya itu yang saya sebutkan tadi, yaitu 3 kali sehari. Dan untuk waktunya itu kayak sarapan, makan siang, makan malam, dan itu tuh harus teratur gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang di skip. Atau kalau misalkan ada yang di skip pun diubah dari porsi makannya gitu. Lalu juga kalau misalkan nggak dalam sehari makan itu harus lengkap makannya gitu. Jadi misalkan kita pagi pakai sayur, terus juga makan nasi, makan ayam, makan susu. Nah, makan siang itu susunya bisa diganti jadi buah. Atau kalau misalkan makan malamnya itu buahnya bisa diganti lagi diolah jadi jus, atau bisa berbagai macam makanan itu. Jadi yang penting makanan itu lengkap dan dari segi serat dan segala macam itu, karena kebanyakan hybrid ini juga banyak kan juga di kosan gitu. Jadi kurang aktivitas fisik dan perlu asupan yang lebih juga gitu. Terus juga mungkin kurangin makan makanan yang berminyak seperti gorengan, makanan cepat saji. Terus juga kebanyakan sih dari angkatan 2019 bilangnya pemilihan menu juga tergantung dari banyak faktor gitu, seperti faktor ekonomi gitu tentunya, terus juga faktor sosial, lalu juga kemudahan dalam mendapatkan makanan gitu, karena kan semuanya serba online, jadi kebanyakan fast food gitu. Seperti itu sih dari tahun 2019. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Kemudian dari perwakilan angkatan 2020 dipersilahkan Kak. Oke, kalau misalnya tentang ada pertimbangan khusus atau enggak dalam memilih menu makanan ya. Kalau misalnya dari teman-teman 2020, 50-50 sih, ada yang jawab perlu pertimbangan khusus, ada juga yang merasa nggak perlu pertimbangan khusus gitu. Kalau misalnya dari aku pribadi juga nggak merasa harus ada pertimbangan khusus sih kalau misalnya lagi dalam keadaan fit ya. Kalau misalnya lagi keadaan mungkin sakit tertentu, baru perlu adanya pertimbangan khusus waktu milih makanan. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, kalau aku pribadi aku lebih milih ke bergantung sama aku mau makan apa, aku lagi butuhnya apa, sama dari segi kantong bisa aja milihnya yang mana gitu. Dan kalau misalnya teman-teman 2020 ada yang perlu pertimbangan khusus kayak lebih milih makan makanan yang sehat, terus juga kayak menghindari junk food, terus juga kayak tetap makan 3 kali sehari, paling enggak tetap makan 3 kali sehari. Terus itu kadang kalau misalnya terlalu sibuk, ya pertimbangannya paling enggak milih makan makanan yang simple,
cepet, terus tapi tetap mengenyangkan karena faktor dikejar sama waktu. Terus juga makanannya tetap mengusahakan ada serat, dan yang paling penting sih relatif murah ya, apalagi kalau misalnya lagi nggak sama orang tua, murah cukup jadi faktor buat penentu dalam milih makanan sih. Kalau misalnya dari teman-teman dari 2020 kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Kemudian kepada perwakilan 2021 dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kalau buat pertimbangan khusus itu sama ya kayak yang Kak Salsabila barusan bilang, kurang lebih sama kayak angkatan 2020. Jadi buat teman-teman 2021 itu masih setengah-setengah gitu, ada yang punya pertimbangan khusus, ada yang nggak mempertimbangkan sama sekali. Kalau dari saya pribadi, pertimbangan khusus dalam memilih menu makanan tuh kayak juga tergantung gitu, banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau ada pertimbangan tuh kayak misalkan cari makanan yang simpel, yang gampang didapat, yang murah juga, yang sesuai budget anak kos gitu, atau yang gampang diolah, dimasak di kos gitu. Tapi tetap juga nggak nyaranin buat pakai makan makanan instan yang kalau dikonsumsi berlebihan kan juga nggak sehat ya. Terus selain itu juga masih mempertimbangin buat variasi menu makanan, biar nggak itu aja, dan gizi hariannya masih terpenuhi gitu, walaupun pilihannya nggak banyak ya kalau misalkan sibuk banget. Untuk waktu makannya di tengah kesibukan sih tetap diusahain 3 kali sehari. Kalau misalkan nggak sempet ya itu tadi kayak ditambahin di porsinya aja. Untuk beberapa mahasiswa dari teman-teman 2021 yang nggak mempertimbangin, itu biasanya juga ada yang nggak sarapan, melewatkan waktu makan pagi. Itu biasanya karena apa ya, kadang tuh kalau pagi belum lapar, atau ada masalah kesehatan, atau juga biasanya pagi tuh udah sibuk gitu pagi-pagi, jadi nggak sempat makan atau nggak sempat masak. Terus pertimbangan untuk menjaga kesehatan diri ya di tengah kesibukan kuliah itu bisa bisa kayak olahraga gitu, lihat-lihat di YouTube gitu kan udah banyak ya, jadi buat olahraga di kamar atau di dalam ruangan itu udah gampang banget, cara pilihannya ada banyak gitu buat olahraga. Terus juga nggak jajan sembarangan, di Malang ini kan juga banyak makanan gitu, tetap harus pilih-pilih makanan yang mau dikonsumsi. Terus juga tetap beraktivitas walaupun banyak duduk, tetap disempetin untuk jogging bentar atau olahraga lagi gitu. Terus juga makan buah-buahan dan tetap istirahat yang cukup, jangan begadang dan jangan sampai tidur kurang gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Saya menangkap dari angkatan 2021, 2020 maupun 2019 ini, pertimbangannya ini berbagai banyak faktornya seperti faktor ekonomis, faktor kebiasaan hidup, faktor kesibukan, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bagi sebagian orang menjaga pola makan ini hal yang sulit ya. Tapi kalau dari kakak teman-teman ini, bagaimana cara menjaga pola makan dan kebiasaan hidup di tengah sibuknya mahasiswa pada perkuliahan hybrid? Mungkin dari perwakilan 2021 bisa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari aku sendiri, untuk menjaga pola makan dan juga ngebiasain kebiasaan hidup sehat, walaupun sibuk-sibuknya perkuliahan sama aktivitas mahasiswa, itu bisa niat sih yang paling penting. Yang paling penting niat untuk mendapatkan untuk gimana ya, untuk menjaga kebiasaan yang sehat gitu, mulai dari konsumsi makanan, mulai dari aktivitasnya, dan juga pemilihan jenis makanan tuh harus dipertimbangin banget gitu, biar asupan yang masuk ke tubuh kita tuh tetap terjaga gitu. Dan juga olahraga sih tetap penting, kalau bisa setiap hari disempetin walaupun 10 menit, 20 menit itu nggak apa-apa, biar badan tetap gerak dan tetap fit. Kalau
Kalau udah niat, udah dilakuin, yang paling penting pastinya konsisten. Kayak gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pada perwakilan angkatan 2020 dipersilahkan, Kak. Kalau misalnya dari angkatan 2020 ya, terkait dengan kebiasaan hidup di tengah perkuliahan hybrid ini, yang pertama sih ini ya, istirahat yang cukup, terus juga makan sesuai sama kebutuhan, terus ngusahain buat nambah aktivitas fisik gitu, selain kayak bersih-bersih rumah, jadi nambahin kegiatan kayak jogging atau sekedar jalan pagi, jalan-jalan sore bareng teman, terus juga ngebiasain makan at least 3 kali sehari. Terus dari teman-teman itu juga ada yang kayak usahain buat ngelakuin renang paling nggak tuh sebulan sekali minimal. Terus atau enggak kalau misalnya nggak renang, mereka milih buat kayak olahraga ringan atau minum vitamin. Kayak yang paling penting sih nyoba dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang sama Laili, nanti ujung-ujungnya bisa konsisten, benar. Jadi emang dari teman-teman juga merasa yang penting olahraga dulu gitu, yang penting olahraga dulu walaupun awal-awalnya nggak teratur, tapi kalau misalnya dilakuin terus-menerus ya bisa jadi konsisten dan bisa jadi pola hidup atau kebiasaan baru yang sehat. Baik, terima kasih, Kak. Kemudian pada perwakilan angkatan 2019 dipersilahkan, Kak. Mungkin ini agak berisiko karena ada dari pihak yang lain. Mungkin untuk yang kebiasaan hidup tertentu yang ditujukan untuk jaga kesehatan ini, dari 2019 sendiri ada yang menyebutkan seperti yang saya lakukan, yaitu aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, lalu juga ada mengkonsumsi air putih yang banyak, itu wajib banget sih, lalu minum minuman probiotik gitu ya, lalu juga ada suplementasi dari suplemen vitamin C atau vitamin kompleks lainnya, lalu juga yang terakhir itu me time pastinya. Jadi kalau saya sendiri kurang lebih hampir semuanya saya lakukan gitu. Jadi karena kalau misalkan kos sendiri terus juga lagi di semester akhir ini pasti banyak banget stresnya gitu. Jadi perlu banget untuk kita buat manage stresnya gitu. Jadi itu semua saya lakuin gitu. Jadi kebanyakan semua yang dilakukan oleh dari 2019 itu semuanya kegiatan positif sih, dan itu semuanya disarankan untuk kalian yang lagi sibuk-sibuknya juga, dan tentunya hektik banget ya kan, yang di 2020 juga kebanyakan kepanitiaan atau lagi ngurusin proposal-proposalnya gitu. Jadi itu penting banget sih buat jaga kesehatan dari kebiasaan-kebiasaan baru tersebut gitu. Baik, terima kasih kakak-kakak teman-teman semua. Untuk pertanyaan terakhir, harapan apa yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak teman-teman semua untuk mahasiswa gizi yang lain? Mungkin dari kakak 2019 dipersilahkan. Tadi cara untuk menjaga pola makan. Oke, mungkin dari 2019 sendiri pasti kita melakukannya dengan niat dulu ya kan. Pertama kita niatkan, lalu juga kita tanamkan diri kita kalau kita tuh mau melakukan kebiasaan baru ini, atau mau pola makan kita mau berubah seperti ini gitu. Lalu juga habis itu kita perlu motivasi, apa sih tujuan kita dari menjaga pola makan ini seperti itu. Lalu habis itu dari setelah kita menanamkan motivasi, setelah kita udah punya niat, terus kita juga bisa melakukan penjadwalan kebiasaan. Apa sih yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita perbaiki gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa melakukan rutinitas dari penjadwalan tersebut. Karena dengan rutinitas yang kita lakukan setiap hari, lalu juga nanti kita akan terbiasa tanpa sadar gitu. Nanti semuanya bisa sendiri gitu, berjalan seiring waktu.
Seperti itu sih dari 2019. Baik, terima kasih Kak. Kemudian untuk harapan dari angkatan 2020 dipersilakan Kak. Oke, kalau misalnya harapan dari 2020 sih yang pertama ini ya, pertama sama kayak Kak Naufal tadi bilang juga. Jadi pertama emang harus ditanamin dulu mindset kalau misalnya makanan yang dikonsumsi itu bakal berpengaruh gitu ke metabolisme tubuh. Gitu juga sama kebiasaan hidup sehat. Jadi gimana caranya buat menerapkan hal tersebut biasanya dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, terus juga makan dengan teratur, nggak makan atau menunda waktu makan, tetap ngebiasain olahraga, terus juga tetap menjaga kebersihan diri sama lingkungan. Perlu juga kayak ngejadwalin menu, walaupun nggak harus konsisten ya, tapi coba dijadwalin menunya, terus juga tetap menjadwalkan kayak olahraga-olahraga supaya bisa rutin gitu olahraganya. Atau kayak cuma sekedar ngepasang alarm buat minum itu juga udah satu kemajuan ya buat mulai pola hidup yang sehat. Itu sih. Baik, terima kasih Kak. Kemudian untuk yang terakhir harapan untuk 2021 dipersilakan. Baik, terima kasih. Karena tadi harapannya kayaknya udah banyak disampaikan dari Kak Novel dan Kak Salsabila. Jadi saya izin untuk nambahin dikit aja. Buat harapannya, karena dari kita sendiri, ini mahasiswa ilmu gizi ya, jadi lebih baik. Dan seharusnya kita tuh bisa ngasih contoh gitu ke lingkungan sekitar, ke masyarakat, ke teman-teman deket, tentang pentingnya menjaga pola makan dan juga bisa menjelaskan gitu, memberikan gambaran tujuan dari menjaga pola makan. Terus semoga dari segala kesibukan kuliah atau kepanitiaan kita tetap bisa menerapkan pola hidup sehat dan juga tetap menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Baik, terima kasih atas jawaban dari tiap angkatan gizi yang sangat luar biasa. Semoga informasi yang disampaikan di sini bisa kita ambil dan kita terapkan demi kebaikan hidup kita semua, hidup mahasiswa. Saya, Jordan Rasa Putra, selaku moderator, izin untuk menutup diskusi ini dengan kalimat, komunikasi adalah tiketmu menuju kesuksesan. Jika kamu memperhatikan dan belajar melakukannya secara efektif. Semoga angkatan gizi semakin baik lagi ke depannya. Saya pamit, salam satu suara.